menjelajah samudra didanai oleh Ratu Isabella dari Spanyol. Penjelajahan tersebut bernama Christopher Columbus. Saya ingin melapor yang mulia. Saya menemukan sebuah benua. Di sana terdapat banyak emas yang mulia. Biarkan saya menjelaskan yang mulia. Kita selama ini berpikiran bahwa bumi itu bulat, ya kan mulia? Tetapi jika kita bergerak memutar atau berlayar memutar ke arah yang berlawanan, kita akan sampai ke India, bukan? Namun saya malah menemukan benua baru. Benua tersebut dinamai benua Amerika. Eropa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda mengklaim wilayah koloni mereka. Di benua tersebut terjadi beberapa hal seperti perebutan wilayah dan pertukaran wilayah. Salah satu yang terkenal adalah Perjanjian Breda, yang dimana Inggris bertukar wilayah dengan Belanda. Pihak Belanda menolak karena di Hindia Belanda, pihak Belanda telah mengamankan monopoli pala dengan memaksa Inggris untuk menyerahkan klaim mereka atau Pulau Run yang paling terpencil dan Kepulauan Banda. Setelah beberapa tahun, perundingan kedua belah pihak pun setuju menukarkan wilayahnya. Dan yang tersisa di benua Amerika Utara hanyalah koloni Inggris, Prancis, dan Spanyol. Beberapa konflik dan perang pun terjadi. Namun puncaknya adalah perang yang disebabkan perebutan wilayah di lembah Ohio antara Prancis dengan Inggris. Mereka pun saling membangun benteng dan membuat pihak Inggris marah. Hal itu memicu perang 7 tahun terjadi. Ini merupakan daerah baru yang di sini. Ini wilayah kekuasaan kami. Kami kan di wilayah yang dahulu. Singkat cerita, pihak Inggris berhasil memenangkan perang 7 hari. Namun ini menimbulkan masalah baru, yang dimana Inggris kekurangan dana untuk menggantikan biaya perang dan mengatur koloni yang semakin luas, dan Inggris menetapkan pajak ke koloni-koloninya. Bukan bahwa ada peraturan baru, setiap barang yang diimpor dari luar koloni harus dikenakan pajak, entah itu kaca, timah, batu bara, dan lain-lain. Jika tidak membayar pajak akan dianggap kriminal yang melanggar undang-undang. Jangan bercanda, dasar sialan, kami sudah kesulitan membuat undang-undang peraturan. Situasi menjadi memanas yang membuat pihak koloni menjadi marah, dan koloni pun tidak menurut lagi kepada Inggris dan memboikot barang dari Inggris. Tidak terima ini, tidak terima pajak yang dibayar kepada kami terlalu banyak. Kami sudah melindungi wilayah kalian dari Prancis. Kalian harus membayar pajak sesuai undang-undang. Inggris mencabut seluruh pajak yang berlaku sebelumnya dan menetapkan pajak baru, yaitu pajak teh. Kemudian 1.000 orang dikirim ke Boston untuk mengambil alih. Singkat cerita, terjadi ketegangan di wilayah Boston, dan puncak yang terjadi pada 5 Maret yang dimana warga koloni yang dipimpin oleh Samuel Adams menyerang pasukan Inggris. Kalian telah seenaknya di wilayah kami. Peraturan yang kalian berikan terlalu berlebihan. Benar, pergi dari wilayah ini. Ini wilayah kami. Dan pasukan Inggris yang semakin panik karena kalah jumlah menembak mati 5 orang warga sipil. Kemudian situasi semakin memanas, dan puncaknya pada 17 Desember 1773 yang dimana warga koloni menyamar sebagai suku asli Amerika dan membuang teh-teh yang ada di dermaga kapal. Peristiwa tersebut dinamakan Tea Boston Party, yang menjadi awal dari revolusi Amerika. Terjadi beberapa peristiwa seperti perebutan wilayah dan sebagainya. Dan puncak perang revolusi Amerika Serikat pun terjadi pada tanggal 19 April 1775 dan berakhir pada tanggal 3 September 1783 dengan ditandatanganinya Perjanjian Paris. Saya akan membaca isi Perjanjian Paris. Perjanjian ini berisi sebagai berikut. Inggris mengakui
mengakui Amerika Serikat sebagai negara merdeka dan Inggris memberikan wilayah koloninya sampai ke Mississippi. Amerika juga harus membayar kerusakan serta utang kepada Inggris. Sekian. 30 April 1789, George Washington, tokoh yang memimpin Perang Revolusi Amerika, dilantik menjadi presiden pertama Amerika.